Dalam sambungan telepon, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan urin terhadap baby Priscilia Gustiansyah dan hasilnya negatif narkoba. Dari hasil tes tersebut, baby sudah diperbolehkan pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Hingga kini proses penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Onat masih dilakukan. Sebelumnya polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istrinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan dua tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan siswa SD di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dilarikan ke puskesmas akibat mual dan muntah usai mengonsumsi MBG. Akibat kejadian ini, penyediaan makanan bergizi gratis dihentikan operasi sementara. Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sesak napas sih, sesak napas. Ada makanan dah. Dalam cuplikan tersebut terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan, mual dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana. Namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan satu orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG supaya tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini,
diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyusul banyaknya laporan dari pengemudi ojol yang mogok dan alami gangguan mesin setelah isi BBM jenis Pertalite, Wakil Wali Kota Surabaya sidak ke sebuah SPBU. Dalam sidak, Armuji sempat menunjukkan botol berisi 2 zat yang berbeda. Makanya ini saya masukkan ke laporan ke Pertamina untuk keluarnya ini. Terus laporan, wis nontek duit, diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya persisnya begitu Pak, kita data, kita sampaikan ke Pertamina. Terus, dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali, Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite. Di dalam botol tersebut terlihat 2 zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Gas lu, etanol lah, apa ini? Loh, lah ya Pak. Menanggapi hal ini, tim Pertamina Patraniaga Jatim Balinus turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tandon BBM Pertalite di SPBU Raja Wali. Hasilnya, tidak ditemukan adanya air dalam tangki di SPBU Raja Wali. Pertamina memastikan BBM di SPBU ini aman digunakan oleh masyarakat. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa setelah diterapkan pasta air, pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini yang menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Sebelumnya, seorang pengendara mendatangi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat sidak ke SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara tersebut menyerahkan botol yang berisi cairan ke Armuji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Surabaya, Jawa Timur terus berdatangan ke posko pengaduan di SPBU mengeluhkan kendaraan mereka yang gangguan. Diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Sementara Pertamina memastikan tidak ada kandungan air di Pertalite di SPBU di Surabaya. Sejumlah warga Surabaya mendatangi posko pengaduan di SPBU Kebonsari, Surabaya. Mereka mengeluhkan sepeda motornya yang mengalami gangguan diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga datang dengan membawa sepeda motor serta bahan bakar Pertalite yang telah dibeli. Mereka juga membawa nota perbaikan motor di bengkel dengan harapan mendapatkan ganti rugi. Warga mengaku motor mereka mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar Pertalite. Itu berbed itu sepeda ya, motor itu sampai dikirain apa tuh sampai saya itu habis 515.000. Habis itu udah biasa lagi. Saya ngisi bensin lagi. Ngisi bensin suami saya yang ngisi ya. Lah kok berbed lagi, anak saya bilang ma ini harus dibawa. Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan tidak ditemukan kandungan air di bahan bakar Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya.
maaf ya kepada masyarakat atau khususnya di Kota Surabaya karena ketidaknyamannya bagi pengguna Pertalite. Kita pada hari ini kita saksikan bersama, tadi kita barusan sama-sama mengecek ya Bapak Ibu semua bahwa tidak ada kandungan air ya daripada pengujian air tadi baik di tangki timbun SPBU. Pertamina Patraniaga membuka posko di 4 SPBU di Surabaya, yakni SPBU Kebonsari, SPBU Kayon, SPBU Wonorejo, serta SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim. Warga yang kendaraannya memiliki keluhan bisa melapor dengan membawa bukti pembelian Pertalite, fotokopi KTP, serta nota perbaikan di bengkel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach Nusa Penida diprotes warga lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor Cina dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Ya. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.